Benang ngarok. Sudah ada benang ngarok. Tolong berkenan dihadirkan Ibu Elita Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang kami hormati unsur pimpinan DPRD. Yang hadir di sini ada Ketua Umum Perda, juga ada Pak Kiai Saroni. Pak Saroni kebetulan ini mewakili Dapil 5 ya, Pak Saroni. Yang kami hormati juga barangkali ini dari perwakilan masyarakat Pantura yang bergabung dalam P2S. Yang hadir di sini saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas selamat datang dan semuanya. Mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini kita bisa menghasilkan kesepakatan yang baik barangkali. Pertama-tama kami panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berdekat bersilaturahmi dalam rangka menerima aspirasi terkait dengan pemekaran Kabupaten Pantura. Salawat dan salam juga tidak ketinggalan kami lakukan para junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya juga umatnya yang maghfirah tentunya, amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan juga yang kami hormati kepada kepolisian semua yang hadir yang dipimpin oleh Pak Kasat. Terima kasih Pak Kasat untuk mengawal penyampaian aspirasi ini, dan nggak mungkin ini keinginan kita bersama agar penyampaian aspirasi ini aman, tertib dan terkendali. Itu saja Pak. Yang pertama barangkali kami unsur pimpinan dan anggota dewan mengucapkan terima kasih dan selamat datang di gedung kami dan untuk menyampaikan aspirasi. Yang jelas kami selalu berkomunikasi dengan ketua berdua yang terkait dengan pemekaran dengan Pak Haji Sudi. Mungkin ini karena yang terakhir mungkin ada mekanisme yang ada sedikit gitulah yang terhambat barangkali karena mulai tahun baru kegiatan DPRD baru bisa melaksanakan itu kita action di tanggal 22 Januari. Dan dari tanggal 20 Januari ke sini kita padat juga menampung aspirasi yang lain, sehingga ada salah satu aspirasi barangkali yang belum melaporkan kepada unsur pimpinan. Padahal aspirasi ini sudah beberapa kali didisposisi oleh kami kepada Ketua Umum Perda. Maka dari itu Ketua Umum Perda juga dihadirkan oleh kami untuk menjelaskan barangkali kepada rekan-rekan dari masyarakat Pantura itu sendiri. Sebagai pembuka barangkali itu saja yang
saya sampaikan yang jelas selamat datang di DPRD dan bangga penyampaian aspirasinya nanti oleh siapa perwakilan disampaikan. Oleh karena itu tempat dan waktunya kami persilakan. Terima kasih Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Dewan dan juga anggota yang saya hormati dari keamanan dan juga rekan-rekan semua masyarakat berat. Yang pertama perlu disampaikan barangkali kedua, kami dari Forum P2S ya, di bawahnya ada PSU Pemuda Sumatera Utara, ada P4, ada Forum CDOB, BPT CDOB Sumatera Utara, ada AMPAR, ada Formasu, dan juga rekan-rekan mahasiswa dan lain. Ini adalah pembuktian bahwa semata-mata pemekaran itu bukan hanya digaungkan P2S. Ya. Jadi pemekaran adalah mutlak keinginan warga, seluruh warga masyarakat Sumatera Utara. Itu satu harus digarisbawahi. Ya. P2S hanya mengantar. Terus selanjutnya pada pokok, ya, kapan SKB surat keputusan bersama antara ketua DPRD dengan Pak Bupati ditandatangani. Karena tidak ada alasan satupun untuk bisa menghalang itu, Pak. Kami nggak mau forum ini menjadi debatable. Ya. Mau beres-beres, hayu kalau berdebat, Pak. Sampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi SKP sampai detik ini belum ditandatangani. Tidak ada, Pak. Hayu sampai di mana? Musdes sudah 100%. Pengkajian sudah layak, bupati sudah, oke, welcome. Ini dewan yang jelas-jelas fungsinya, ya, legislasi di sana, tapi tidak respect terhadap keinginan warga masyarakat pula. Ini jelas-jelas tadi atur, Pak. Kami bukan makar, kalau makar tidak boleh. Kami diatur oleh undang-undang. Mestinya jangan lebih lucu lagi Pak Dewan, lebih lucu nih, Subang nih, termasuk yang lain. Daerah yang lain tentang pemekaran itu dibawanya oleh Dewan, karena itu tempatnya. Yang sulit itu Pak Bupati, iya mah di Subang dibalik, lucu. Lucu. Ya. Jadi tolong hari ini kami masyarakat Pantura, ya, karena sudah terkendala oleh waktu juga, Pak, kesabaran kami juga, ya, tolong kami ingin jadwal SKP kapan ditandatangani, diparipurnakan. Sudah tidak ada alasan lagi, mau alasan regulasi, mau alasan undang-undang, sudah tidak ada lagi, semua tidak terpenuhi. Ya. Jangan jadikan pemekaran ini ajang politik. Sekarang udah tahun politik, kami tidak mau. Kami mau beres tataran kabupaten, naik ke tataran provinsi. Dan perlu diketahui oleh semua. Terkadang maaf, emang isi kepala ini berbeda, Pak. Saya lihat di medsos, kayaknya anggota dewan kebanyakan dalam pemikirannya sekarang ditandatangani SKP besok mekar. Tidak, Pak, bodoh amat. Proses masih lama. Kami lagi ditunggu oleh Kementerian Negeri, Pak. Kami lagi ditunggu oleh provinsi untuk berproses itu. Kudu nama muncul. Jadi tolong sekali lagi, ya, khususnya kepada Ketua Dewan yang terhormat, kami hari ini ingin ditentukan kapan jadwal paripurna ditandatangani SKP. Surat keputusan bersama antara Bupati dengan Ketua Dewan. Itu saja. Maka yang lain dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurullah wa ma'ala. Fatwa DPRD berikut seluruh yang hadir di sini. Dan mudah-mudahan kehadirannya menjadi berkah khususnya buat yang ada di sini dan juga buat masyarakat Subang secara keseluruhan. Bahwa pemekaran ini memang proses sudah lama berjalan. Yang pasti bahwa kami hanya meminta
agar ini segera ditandatangani kalau oleh karena memang pemekaran adalah proses yang gagal. Adapun mekarnya kapan itu memang tidak menjadi tanggung jawab kita yang ada di sini dan itu memang akan prosesnya panjang. Jadi saya ingin sampaikan jadi supaya di antara kita selatan dan utara, antara rakyat dan pemerintah, antara rakyat dengan yang dipilihnya DPRD itu tidak ada miskomunikasi atau mispersepsi yang menimbulkan ketidakpercayaan. Nah, oleh saya itu tadi kan, kalau regulasi tahapan yang disampaikan kita waktu di atas, kan tadi saya tanya sebenarnya ada masalahnya sih kalau SKP tanda tangan ini kan di DPC kan buat ada yang warna-warni atau itu nggak ada, kan sudah nggak ada apa lagi aku. Jadi kalau sudah tidak ada ya berarti tinggal satu. Iraha aku gambaran anak, kata SKP kita bakal keluar, terus ada paripurna bisa dilewati, bisa dengan rapat di eksekutif itu diwakili musyawarah, kan kami bisa katanya gitu. Ya, kalau memang harus paripurna ya paripurna. Jadi kita bakal iraha itu penting mah iraha. Mana kita SKP bakal terbit iraha, berarti sudah tidak bicara tahapan, tidak bicara kendala. Kan gitu modal juga tadi tanya kendala, nggak ada kan semuanya satu grup, pokoknya eksekutif musyawarah gitu. Jadi biar nanti yang di luar, karena saya kira sekarang begini, jadi jangan sampai hari ini kita masih begini, besok akan tensinya naik, yang sopan jadi tidak sopan, yang baik menjadi tidak baik, yang sedikit menjadi banyak, kan gitu. Udah kalah laut tapi oke. Dan kita juga dipandu meskipun memang orang bersuara keras, tapi dalam konteks tertentu memang kita juga terdidik Pak. Kayak suara bawang itu ya, kan biasa. Setelah tinggal pikirkan perjuangan, bangsa juga kawan saya, kawan kawan. Jadi sebenarnya malah menyenangkan kemana, kamu juga tarik-tarik mah. Tapi kalau memang ini dengan banyak orang, sebenarnya itu sepakat sebenarnya. Ketika saya menggalang muskes, kalau tidak ada forum saya dan itu nggak pasti mereka sepakat. Karena proses itu masih panjang saudara. Gambarannya Pak, usaha sudah ada gitu. Apakah seminggu, 2 minggu, pasti itu betas. Kalau luar biasa itu nama. Ada mekanisme pengetahuan hubungan saya ada. Sudah itu malah apa? Itu saya kira pastikan seberapa lama itu sampai keluar. Tak ada yang keluar juga sekarang. Saya kira udah nggak apa-apa, Bapak bilang seperti itu, Bapak nanti kita perkuat. Artinya begini, ya kita memang beda persepsi pemahaman. Kalau saya menghargai mekanisme yang ada, orang kemudian rakyat. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau yang mau nanti sekarang ya, enggak ada yang bisa gitu mah. Tapi saya akan meminta lupa semua supaya benar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dimatiin dulu Pak. Tadi Kara dimatiin dulu. Cek. Tidak ada suaranya ya? Atau memang suara saya dibungkam ini? Oke, terima kasih. Saya tidak usah pakai pengeras suara. Mungkin suara saya terdengar oleh yang terhormat anggota Dewan dan juga pimpinan Dewan. Cek. Wah, dibungkam suaranya dibungkam. Cek, berarti suara saya tidak dibungkam. Terima kasih. Walaupun dibungkam, suara saya tetap akan keras. Mantap. Ketua Dewan yang mulia, sebetulnya ketika Ketua Dewan tadi berbicara, silakan aspirasinya apa, itu basi Pak Ketua. Karena dorongan untuk penandatanganan SKP ini sudah berlangsung lebih dari setengah tahun. Artinya, tangan wae setengah tahun tadi TKDE apa kumaha gitu kan? Seperti itu kan? Ya. Kalau tadi Pak Dewan, Pak Ketua Dewan bilang, silakan sampaikan aspirasinya. Pasti cek saya mah. Tapi saya pernah dengar aspirasi ya mah. Sekarang saatnya menentukan penandatanganan SKP. Surat keputusan bersama yang ditandatangani Ketua Dewan dengan Bupati. Atau mungkin Ketua Dewan bisi, Pak Ketua Dewan merasa ada seseorang yang mengintimidasi atau mungkin cek atau menghalangi. Saya ngomong, Dawi Mansisi. Di sini semua elemen masyarakat Pantura siap untuk menyuarakan itu. Kalau sepertinya, belum tempat Dewan di gedung Dewan mah tempatnya orang-orang politik. Kalau orang-orang politik itu kan kita tahu sendiri. Politik ngompol di tempat politik kan seperti itu. Jadi artinya memang
anu letik-letik wae esok anu mudah esok dipersulit gitu. Nah, tolonglah yang mudah-mudah untuk kepentingan masyarakat Pantura, Subang Utara jangan dipersulit. Lamun aya nu ngahalangan ditabrak kacana saja. Aing mah cicing sampai diaman sapoe deui oge, ku ane ditujuan ka penangkalan SKP. Siap. Aing geus mamang kiamat ya. Lamun geus mamang kiamat berarti aing pengenna kana ada lumpur ya. Artinya begitu. Sorry Kang Budin, lain minta gaya akan. Jadi intinya, namun Pak Dewan yang terhormat di depan ini mengatakan silakan sampaikan aspirasi protestasi makanya sekarang mah sudah bukan saatnya lagi mendengarkan aspirasi karena aspirasi ini sudah bergulir lebih dari 21 tahun dan diperkuat oleh Forum P2S kurang lebih 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu sudah bergulir dan bahkan di setengah tahun yang lalu semua masyarakat Kabupaten Subang Utara sudah membuat musdes. Artinya musdes yang dilakukan oleh BPD dengan masyarakat itu representasi masyarakat Subang Utara. Arek tahun itu kudu ditanyakan, ngomong langsung sampai ayat statement masyarakat mana anu hayang mokat kan goblok gitu. Karena kan tenagaan di BPD. BPD kan diatur undang-undang kan, undang-undang desa dan segala rupa. Lamun BPD itu dihargaan, aduh, tolong nangka ibarat bos. Maaf Pak Dewan, saya mah tidak bisa ngomong lemes deh. Itu kenapa mah? Si Gadamen tekan ada saya dengerin sih. Siapa itu tuh? Saya tuh aneh cicing mau ngedong wae. Kopi-kopi lah tuh. Kopi naon? Cicing tong soal bantuan saya cicing. Kopi naon ketua? Saya mah PKI Pak, Partai Kopi Hitam. Ya, itu saja mungkin. Ketua Dewan Ngilu, ketua Dewan Ngilu, aing teh bingung sebenarnya. Temen pisan anjing, padahal mana ngawakilan aing lah. Jadi Dewan Ngilu aing lah, bisa danang. Intinya mah eta lah, sok lah, cek sepuluh abdi mah cenah sesuai regulasi. Aing saya pun orang-orang mau di sana ayeuna, di tangan aku bisa paling kayak waktu seminggu gitu. Nah, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Disawati, jajaran seluruh fraksi yang hadir Disawati, teman-teman pergerakan P2S, Karang Taruna, Forum BPD, para kepala desa dan yang hadir serta aparatur kepolisian yang sedang nampak hadir dan memfasilitasi kami untuk bisa berdialog. Terima kasih Pak Kasat Tindakan. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita dibolehkan berbicara, mungkin pembicaranya sama. Karena tujuannya hanya satu, yaitu segera ditandatanganinya SKP antara pemerintah daerah dan eksekutif dan legislatif. Cuman saya punya keyakinan bahwa anggota dewan, Pak Ketua Dewan ini adalah orang-orang cerdas yang tidak patut saya mengingatkan tentang regulasi yang ada. Cuman di sini setidaknya setiap orang kan harus saling mengingatkan. Takutnya saya hari ini bertobat, makanya saya siapkan karena saya orang bodoh, saya siapkan materi-materi tentang pemekaran. Karena sebelum saya ke sini ada informasi akan diuji sampai sejauh mana sih forum pemekaran ini dan gitu. Makanya saya siapkan dari mulai putusan Kementerian Keuangan, kemudian peraturan Presiden nomor 78 tahun 2007 tentang pembentukan penghapusan penggabungan daerah. Takutnya saya salah kaprah. Maka saya siapkan, saya belajar ini terus dibubung diutakin dia namanya. Jika saya dialog dulu Pak, ketika kita pengen merubah perda tentang pemilihan kepala desa, saya itu belajar 2 bulan, bolak-balik. Akhirnya perda itu bisa dirubah. Yang tadinya cara berpikir dewan itu perda itu bisa dirubah dalam 5 tahun sekali, tapi kerangkanya dirubah, jadi bisa dirubah dalam 1 kali dalam 5 tahun. Artinya ketika 1 tahun itu perda sudah dibutuhkan, ya bisa dirubah juga kan. Akhirnya perda itu dirubah. Nah sekarang
Bapak-bapak itu tidak akan kami ajak untuk merubah sebuah aturan, tidak. Cuman saya hanya di dalam peraturan pemerintah, barangkali lupa Pak, tentang tata cara pembentukan daerah. Saya ambil pasalnya aja, pasal 14, yaitu aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau desa yang akan nama lainnya di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten yang akan dimekarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan DPRD Kabupaten Subang atau kabupaten berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Catat Pak, tolong Pak. Keputusan DPRD Kabupaten berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Di poin C, Bupati Wali Kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagai dalam bentuk keputusan Bupati Wali Kota berdasarkan hasil kajian daerah. Cukup Pak. Nah, balik lagi, aduh hening banget ya. Biasa ya kan. Kan nggak ada ngikut undang-undang, Pak. Iya. Aturan. Jadi kalau kita lihat aturan, yang berhak menolak itu hanya bupati. Kalau kota berarti wali kota. Di peraturan presiden tidak ada satupun yang mengatakan DPRD wajib menolak. Ya satupun. Kalau kita landasannya adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden. Jadi yang dipakai landasan oleh anggota dewan ini apa? Karena tidak ada satupun aturan setelah saya baca dari pasal per pasal, itu tidak ada aturan yang menyatakan bahwa anggota DPRD itu menolak. Nah, tapi kesannya sekarang itu anggota dewan itu seolah-olah menolak, tidak mau adanya pemekaran Kabupaten Pantura. Ini perlu jawaban yang jelas Pak, di samping memang hari ini kita tuntutnya itu. Saya hanya mengingatkan aja. Sampai saya baca peraturan Menteri Keuangan tentang anggaran yang disediakan. Takutnya warga Pantura itu dianggap oleh bapak-bapak bodoh, tidak ngerti, tidak baca aturan. Dibobodo lamun mekar kumaha nanti kabupaten induk sengsara, kabupaten yang baru bakal sengsara. Sangat ironis Pak, menganggap kami ini orang Pantura bodoh. Sangat ironis ya. Dan sabodoh-bodohnya saya ini 2 kali jadi ketua APDSI Kabupaten Subang. Artinya di Kabupaten Awan mampu jadi ketua APDSI ya. Hanya saya mampu 2 kali. Namun aturan bisa 3 kali, saya yakin, aku yakin saya bisa 3 kali. Artinya itu bodoh-bodoh itu orang Pantura. Ketua Karang Taruna juga orang Pantura, ketua Dewan juga orang Pantura. Jadi itu bodoh-bodoh itu orang Pantura. Iya. Ketua Dewan, ketua Dewan. Dewan Pantura ini. Wah, itu kan? Iya. Makanya Ada yang prima. saya Orang Pantura hari ini ada keputusan yang pasti untuk dibawa kemana-mana, tidak diiming-imingi dengan janji-janji manis, dan yang paling penting Pak Ketua Dewan, kami yang datang ini adalah orang-orang kaya Pak. Amin. Amin. Ya, kami bukan orang miskin. Amin. Kami tidak akan pernah datang ke dewan dengan menandakan telapak tangan untuk bawa-bawa. Saya ke sini tidak meminta, tapi saya akan mengambil hak kami sebagai warga masyarakat Pantura untuk bisa memekarkan kabupaten ini demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Bapak-bapak jangan lupa, yang namanya pemekaran kabupaten ini adalah yang telah digelontorkan, yang telah disepakati oleh pemerintah, apalagi pemerintah provinsi, bahwa Jawa Barat itu jauh ketimbang dari Jawa Tengah Dan Jawa Timur. dan Jawa Timur. Itu harus kita pikirkan. Ridwan Kamil dengan begitu cepat tanggapnya
menginspirasi 12 kabupaten untuk menjadi pemekaran. Tapi Subang bagaimana? Ini sudah 20 tahun Pak kalau kita berbicara, bukan baru kemarin. Nah, maka untuk itu saya mohon hari ini ada keputusan Ayeuna ya, tanda-tanda. untuk bisa menandatangani SKP. Mungkin Pak Ketua Dewan dari beberapa anggota Dewan kurang percaya bahwa Bupati hari ini juga Bupati Haji Ruhiman siap menandatangani SKP. Percaya tidak Pak? Siap. Yang hadir di sini mungkin dengan gitu. Dengekeun Pak, dengekeun. Gitu. Saya dibuktikan Ini Pak. Ketua Dewan di Pantura ya. Di Pantura lain Ketua Dewan. Mana? Coba dengarkan ini Salaman. statement Bupati. Juga anda udah marga asing. Saya Haji Ruhiman, Bupati Subang. Pada prinsipnya saya sangat mendukung akan sedang diupayakannya untuk pemekaran Kabupaten Subang menjadi 2. Nah, terkait hal itu tentunya dengan tujuan untuk cepat terrealisasinya harapan rakyat Subang untuk merasakan kejayaan, keistimewaan, maupun kesejahteraan. Nah, dengan demikian saya bersedia untuk menandatangani SKP antara eksekutif maupun legislatif apabila itu menjadi syarat mutlak terkait terrealisasinya pemekaran wilayah kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi statement Bupati yang dalam peraturan Presiden dinyatakan bahwa Bupati boleh menolak. Walaupun punya kekuasaan untuk menolak, tapi dia menyetujui. Sampai hari ini pun kalau SKP-nya sudah dibuat draftnya, dia akan tanda tangani. Dan aku yakin. Nah, ini pembelajaran bagi kita semua, Pak Dewan semua, apalagi Kang Sahroni itu bersama-sama saya di kepala desa lama banget. Ya, kita adalah pencinta petani. Kang Sahroni ini idealisnya tentang pengairan, Pak, pertanian. Saya hanya mengingatkan bapak-bapak, jabatan itu diukur ke waktu. Bupati diukur ke waktu hanya 5 tahun. Isukan teka pilih deui mah gesan. Bapak-bapak anggota dewan diukur ke waktu. Isukan 2004 teka pilih deui mah gesan. Jadi rakyat deui Pak, biasa deui. Mumpung Bapak jadi ketua dewan, Bapak jadi anggota dewan, manfaatkan jabatan ke ibadah, ke kemaslahatan umat. Ulah tepikan jabatan Bapak dipakai alat ke kamudorotan. Yakin Pak, lamun jabatan dipakai kamudorotan, insya Allah hasilnya bakal terlihat. Ya, sekaya apapun kita, Allah bakal nguji dulu pahit tibatan pernah kurang di tandangan ayeuna. Naudzubillah. Alhamdulillah. Nauzubillah. Bagi anggota dewan yang tidak percaya ini, kita buktikan aja Pak. Ya, kita hanya mengingatkanlah, sesama manusia mengingatkan. Betul. Saya datang ke sini ke bapak-bapak karena bapak jadi anggota dewan, jadi ketua dewan. Andai bapak jadi rakyat biasa, mungkin bapak dari golongan kami kan gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Pak, di legislatif ini mungkin ke depan adalah dari masyarakat kami yang bisa menduduki gedung ini. Itu tidak menutup kemungkinan. Maka hidup ini menurut seorang ulama di Jawa Timur, ya, hanya membuat cerita. Lamun cek agama mau urang teh diciptakeun ku Allah teh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, diciptakan manusia beribadah. Tapi ada seorang ulama yang menyatakan bahwa hidup itu hanya membuat cerita. Nah, saya dengan teman-teman sedang membuat cerita nih. Betul. Yang bisa dikenang oleh anak cucu kita. Kita diceritakan pada waktu itu kita berjuang tentang pemekaran. Pak Namsa Sukanda sebagai ketua dewan menandatangani pemekaran itu. Amin. Ya, dari Gerindra, Kang Aceh Kudus juga menandatangani.
Dari PKB semua, dari P3 walaupun hanya satu-satunya juga menandatangani kan. Di P3, PKB atau PKB? Oh, dari PKB juga hadirin gitu. Alhamdulillah. Jadi kita hanya membuat cerita, Pak. Buatlah cerita seindah mungkin. Kelak anak cucu kita yang akan menilai kita, Pak. Jadi buatlah cerita yang baik-baik sehingga tidak perlu ada ngotot segala macam. Kami datang ke sini dari awal sudah beristihad untuk ketemu baik-baik bagaimana sini. Tapi ya inilah demokrasi, inilah partai politik, inilah urusannya politis, sehingga kami paham. Dan saya mohon maaf, kami datang ke sini bukan untuk rusuh. Kami hanya akan mengambil hak kami sebagai warga masyarakat Pantura yang memang dalam undang-undang diperbolehkan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami datang semua dengan itikat yang sama, tidak ada lain, tidak meminta apa-apa. Tadi saya sampaikan bahwa ini kita ini adalah orang kaya. Jadi sifat orang kaya itu adalah memberi. Kami pada hari ini akan memberikan bonus demografi terhadap anak-anak kami nanti ke depan, menjadikan Pantura jadi Kabupaten Subang Utara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan beserta pimpinan, anak kami untuk kepolisian yang biasa menjaga sama atas dari Alhamdulillah kita menjadikan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini kita bisa bersama-sama bersolawat dan salam dibacakan kepada kita ini sekedar mengingatkan ini kita memang kita ke belakang pada 2009-2014 kami berserta yang sekarang dulu hadir di hadapan kita ketua dewan rekan saya, sahabat saya Pak, ya beruntung sampai sekarang masih duduk di situ. Mungkin saya dianggap belum beruntung, dan ini juga sama. Dulu tergabung dalam kaukus Dewan Pantura, sama-sama berjuang dengan saya. Betul? Nah ini perlu diketahui. Sama-sama dulu berjuang agar Pantura itu mekar. Jadi Kabupaten Pantura. Pada saat itu kepala daerahnya Pak RT ya. Tadi kalau peraturan PRS bisa menolak seorang bupati. Dulu kendalanya si Pak Bupati tidak punya keinginan untuk bisa mekar. Kami menang, seperti itu tidak? Betul nggak? Seperti itu kan? Nah sekarang tadi betul. Ya, ini kita harus ini ke belakang ya. Kita dulu juga berjuang. Cashback ini kan. Kita dulu sama-sama lah. Artinya sepakat seluruh tadi kaukus Dewan Pantura. Sayangnya di peraturan tadi Presiden Bupati bisa lihat dulu itu kendalanya. Nah sekarang Bupatinya tadi sudah disebutkan. Jadi tadi siap untuk menandatangani, nggak ada persoalan. Selesai. Tinggal tadi keinginan yang paling dalam tadi bahwa keinginan kami agar segera ditandatangani itu minimal. Kalau memang regulasinya harus seperti apa, kami menunggu kepastian saja hari tanggalnya. Saya kira bisa dijawab, bisa hitung-hitung aja buat kami. Pak Sekman juga mungkin ada di sini. Oke, Pak Sekman tadi. Jemaah edaran, tentunya nanti ini kembali lagi kepada Pak Sekman. Sekman atur. Nanti Pak Sekman mudah-mudahan mana nih kalau atur. Ini Pak Sekman coba, Pak Sekman yang saya hadir. Bang Andi, kalau Bang Andi jadi setwan, Bang Andi lah. Bang Andi jadi setwan,
Coba isikan lah. Ya, udahlah cukup, nggak apa-apa nanti ini ketua dewan kalau akan diperintahkan. Saya kira dia punya kewenangan saudara sekalian untuk bisa memerintahkan kepada sekwan serta jajarannya tadi. Saya kira itu aja. Ya, ini hanya mengingatkan tolong perjalanan yang berlakukan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, sepupu saya dari belakang kan sama. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa menipu bapak-bapak suaranya bagus. Saya memang suaranya nggak bagus. Pales. Rock and roll. Wah, seros. WS roll. Oke. Saya pada saat ini melihat perform Bapak, wajah-wajahnya dalam perspektif yang saya tangkap hari ini adalah mencerminkan persetujuan. Mudah-mudahan benar. Amin. Kelihatan santai, kelihatan menyimak, walaupun ada dengan gaya yang berbeda-beda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam hari ini tapi saya mengajak Bapak Dewan yang berada di depan ini untuk berpikir. Saya mengajak Bapak untuk berpikir dengan kami, dengan saya. Di Indonesia terjadi banyak di berbagai tempat pemekaran gol. Ada dua wajah yang gol itu seperti apa? Yang satu gol karena diwarnai oleh demo. Tapi ada juga yang gol tidak melalui demo. Saya ada berpikir di sini. Dalam perspektif pemikiran saya, yang cantik adalah tanpa adanya demo. Begitu syarat prasyarat, mulai dari musdes, kemudian dari pengkajian sudah selesai, seharusnya langsung direspon, utamanya oleh perwakilan rakyat dan kemudian oleh Bapak Bupati. Nah, kalau Subang melakukan hal yang tanpa demo, saya pikir tidak ada catatan-catatan atau tidak ada anggapan-anggapan di luar sana yang kurang bagus untuk Dewan Rakyat kita. Kalau sudah terjadi demo, cuma alhamdulillah demonya bagus lah ya, demonya bagus. Karena yang demo ini adalah gaya konstitusi, gaya konstitusional, bukan demo urakan yang tanpa alasan. Di sini ketua kami tadi mengatakan bahwa orang-orang kaya, ngapain orang-orang kaya buta? Orang-orang kaya semua di sini. Saya orang kaya, Pak. Ya maksudnya kayak gini. Jangan nyebutin mobil saya, Pak Mari. Nanti ditanya statusnya bodoh enggak mobil saya. Jangan. Coba saya ketuk hatinya, yang mana yang dipilih? Ada contoh, yaitu di Kepulauan Riau. Di sana ada pemekaran dipaksakan karena demo. Kita tidak. Kita semua terpenuhi syarat. Mudah-mudahan Pak, ini demo yang dipaksakan terakhir karena penasaran. Tidak ada demo lagi. Karena kami tidak bangga dengan demo sesungguhnya. Ini karena dorongan dari bawah dari rakyat kita demo. Ini mah kudu demo kan? Saya bilang ke komandan saya, Pak, kudu demo dengan masyarakat. Oke. Karena berpikirnya bukan rame-rame untuk seperti ini. Kami tidak bangga dengan demo kami. Kalau bisa mah secara konstitusi ikuti aturan, kemudian dijalankan dari atas sampai bawah. Dan pada hari ini
SKP Pemekaran Kabupaten Subang Utara. Kalau hari ini tidak ada pernyataan apa-apa dan tidak ada penandatanganan yang katanya harus melalui proses bagus dulu, kemudian baru diparipurnakan. Kami berpikir ini sudah terlalu lama dari awal. Kami juga tidak paham apakah bisa kalau hari ini memaksa untuk menandatangani wakil-wakil kita demi kita. Apa bisa seperti itu? Kalau bisa tolong hari ini harus ada penyelesaian. Dan yang di luar, yang di dalam satu pemikiran. Hari ini supaya tidak ada demo lagi. Hari ini adalah ketentuan mengarah ke penandatanganan SKP antara kepala daerah dan wali bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang atas nama kami masyarakat Kabupaten Subang. Demikian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi sedikit Pak. Interupsi sedikit Pak. Dimatiin dulu Pak. Cek. Ya, dibungkam lagi. Gini Pak. Rek itu rek sonar mobil bongkar capek lah ngabacot wae ngomong wae kabur-habur jenuh energi sok hadir ke Sekwan langsung jadwal lainnya gitu Pak dan jadwal kegiatan para dewan itu Sekwan so Sekwan hadir ke ayeuna susun ayeuna rencanakeun tidak ada tanda-tanda gitu geus capek ngomong wae Tinggalkan anu teu setuju. makasih Saudara kawan-kawan, saya memang mengikuti perkembangan pemekaran itu secara tertutup itu. Masalah sebenarnya tidak ada, Pak. Tinggalkan anu teu setuju mah. Tadi juga di atas sudah ditanyakan, barangkali DPRD kan isinya banyak warna-warni. Awal ada memang 1-2, lalu terus dikejar. Masalahnya akhirnya selesai. Tadi saya tanya, ada tidak kendala di antara yang di dalam sini tidak setuju? Tidak ada. Eksekutif tadi sudah jelas pernyataannya Pak Bupati. Intinya mah masalah pemekaran tidak ada masalah. Ngan ulah jadikan ya regulasi tahapan menjadikan di mana kita yang di bawah menjadi tidak percaya Pak Tua. Itu tak. Itu masalah nyatu gerakan atau gitu. Nah, segera juga kalau hari ini mah ya kita juga paham regulasi tidak mungkin juga. Apa sebab? Karena kan SKP itu harus ada proses minimalnya bupatinya ada itu dan seterusnya kan begitu. Jadi kita BPD ya juga punya aturan kalau masalah yang sekarang kita harus musyawarah dulu gitu. Cuma pastikan kapan. Untung kudu regulasi aturan tahapan iraha. Nah yang pasti karena itu ada di sekretaris dewan, sekretaris. So kemana kena tak boleh? Ya, sekon mana? Boleh, saya sekon. Saya kira yang terbaik begini, kita break sebentar untuk dia ketua DPRD dan pimpinan DPRD dengan siapkan berunding untuk memutuskan SKP itu akan keluar berapa? 1 minggu? 2 Kalau memang dari saya langsung datang kemudian dewannya RSE paripurna ini paripurna nanti kita ditungguan. Jadi beginilah, tadi kan Pak Haji Lili jelas sudah menyampaikan, kita ini paham keinginan, jadi artinya bisa demo kan itu juga tekanan. Karena memang di era demokrasi reformasi juga pasca demokrasi zaman dulu itu memang ada tirani, di mana mayoritas itu akan menjadi tirani buat minoritas. Kalau yang hadir akan lebih banyak kita masuk kanan, tapi kita tidak main di situ, tetap saja kita taati. Yang pastikan sajalah. Pastikan, make isukan, pageto. Cuma untuk sampai ke sana kan ada sesuatu yang kita pahami. Sekwanya menatangani sebuah gitu. Dah gitu loh. Kasih kesempatan untuk berunding. Kita break ya. Yuk. Baik, terima kasih.
tadi sudah disampaikan aspirasinya ya. Jadi dalam arti aspirasi itu kan ini kan aspirasi berkelanjutan ya. Yang dulu kan yang disampaikan oleh Kang tadi aspirasinya jelas permintaan untuk pemekaran Kota Juba. Tapi yang hari ini datang itu menyampaikan aspirasinya kapan SKP ditandatangani, itu maksudnya kan? Ya, itu ya. Jadi barangkali saya juga tadi sudah disampaikan oleh kawan saya dari Kanawan yang belum pernah menjadi DPRD dengan saya. Memang dari awal juga saya sempat ya berjuang fokus memperjuangkan juga terkait dengan pemekaran. Kalau misalkan ini tidak lanjut dengan berlanjut sekarang, saya salah satu kebanggaan sebenarnya. Saya juga mendukung dari awal dan mendukung terjadinya di sini adanya penjadwalan, adanya hearing, adanya pembicaraan legislatif dan eksekutif itu semua difasilitasi oleh ketua dewan. Jadi kurang apa lagi saya menyupport dan mendukung terkait dengan pemekaran ini. Cuma barangkali kenapa SKP itu belum dilakukan ini, kita yang ini berada ada regulasi, ada mekanisme, ada taktik yang harus dijalankan begitu kan. Oleh karena itu, saya juga diserahkan kepada bidangnya terkait dengan itu yaitu pada ketua Perda terkait dengan mekanisme regulasi tentang pemekaran itu. Kalau misalkan regulasi mekanismenya sudah beres, saya siap menandatangani hari ini juga kan begitu. Karena saya dari awal bulan begitu menurut saya juga Pantura sebenarnya nanti kejujuran besar saya dari tahun 2009 kalau nggak salah ya, dari tahun 2009. Buka bajunya buka ya, geus ngaku Pantura sih. Iya, sama-sama kita semua hadir yang lanjut di perjuangan saya dulu ya alhamdulillah. Kebetulan saya menjadi ketua dewan, ya sejujurnya saya fasilitasi. Oleh karena itu barangkali terkait dengan regulasi mekanisme dan karena kita juga ada tatip DPRD yang harus dijalankan oleh DPRD bagaimana mengeluarkan SKP, maka dari itu silakan teman-teman waktunya untuk menjelaskan kepada rekan-rekan. Kalau misalkan ada dari Pak Kiai itu dari perwakilan. Ayo Pak Kiai, ayo. Kamu berdaya. Urang saya. Aku cuma kali aja. Siapa itu? Iya, wis. Iya. Ngomong, Kiai, aja ngomong saja nih dari Pak ayo. Itu Nah, ini yang bidangnya dulu, silakan. Bidangnya dulu biar menjelaskan ke kita. Oke, Bos. Dulur itu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Dewan, dalam hari ini hadir langsung Pak Ketua, Pak Inarca dan Pak Aceh. Kemudian juga hadir kita dari Dapil 5, Pak Kiai Saroni. Terima kasih. Sahabat semua, tokoh-tokoh, para pejuang Subang dan Utara, hadir pada kesempatan ini, yang insya Allah semua efforts kerja perjuangannya menjadi amal kebaikan. Amin. Dan dibalas Allah SWT. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat dari Saudi. Saya tadi ada Pak Kamal Hof yang mengawal langsung, kemudian Pak Kasar, terima kasih. Juga dari Satpodam, Pak Irti, terima kasih. Juga sahabat-sahabat dari Sekretariatan yang sudah memfasilitasi penyembuhan Quran. Pak Haji Lili, Pak Haji Sudi, Pak Ketua Komisi BPD, Pak Sembilan, sesuai dengan perintah, karena urusan teknis nanti kayak Japi. Jadi ketika usulan itu masuk ke DPRD, betul. Jadi
obrolan kita ini ngobrol sekali. Wilayah politiknya sudah bersilakan alhamdulillah teman-teman sudah melakukan itu, sudah melakukan pembicaraan dengan para pihak tadi. Dan kabinet kita Naguluyu juga di sini ya, Naguluyu juga kabinet. Nah, betul disampaikan tadi, secara prinsip DPR tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Saya pastikan tidak ada persoalan. Amin. Memang itu aslinya begitu. Ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Makanya waktu itu kita rapat bersama di ruang rapat bupati yang difasilitasi oleh Pak Asda 1. Itu perintah Pak Bupati langsung kita merunut hal apa saja yang belum bisa digunakan. Alhamdulillah sudah dikerjakan. Kemudian kita dari pemerintah daerah juga berhitung wilayah-wilayah mana. Awalnya kan berkutat dirinya tadinya di sekitar kecamatan dan ke bawah. Jadi lain-lain persoalan setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran sudah bukan. Tapi hal teknis ngatur, ngurus berapa desa yang terbawa ke Subang Utara, berapa desa dan kecamatan yang masih di kabupaten itu, sampai ke dihitung potensi-potensinya. Jadi pengarah pemerintah kan harus menyiapkan materi itu Pak. Dari hasil kajian naskah akademik pemekaran itu sendiri, kemudian kita breakdown, kemudian kita pilah, gitu ya. Mana saja misalkan yang masuk ke bagian Subang Utara, mana yang masih di Kabupaten ini. Nah, ini kan harus betul-betul Jokowi kan harus betul-betul dihitung secara cermat, jangan sampai menjadi salah langkah. Karena ketika kita salah hitung, salah langkah, juga akan menjadi presiden buruk buat kita, menjadi sejarah buruk bahkan buat kita. Makanya kita hitung, dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu dengan pemerintah, dengan teman-teman eksekutif. Ini nanti boleh Pak Haji Sudi melihat data-data, baik itu data-data konversi PAD, kemudian dinas apa saja nanti akan jadi diselengkap. Jadi diserahkan ke provinsi itu, lain bisa ukur, SKB ukur, tapi termasuk data-data yang dibutuhkan apabila Subang Utara ini hadir. Kemudian apa saja kewajiban kita sebagai kabupaten itu, dan kita sudah hitung semua, hitungannya sudah ada. Jadi yang menjadi molor itu mungkin itu, bukannya setuju dan tidak setuju atau menghambat kita. Jadi ini perlu disampaikan ke teman-teman semua. Bahkan perintahnya langsung dari Ketua DPRD. Perintahnya langsung dari Ketua DPRD. Nah, maka tanggal 24 besok itu kami BPPD akan menyerahkan data ini ke rapat bamus, ke pimpinan untuk langsung ditindaklanjuti, dibuat agenda paripurna. Itu Pak, mekanismenya seperti itu. Insya Allah dalam satu minggu ke depan itu, dari Senin sampai Jumat itu kita memang sudah terjadwalkan paripurna, dan salah satunya ada penandatanganan SKB antara pimpinan DPRD dengan Pak Bupati. Gitu ya. Jadi antara Senin ke tanggal berapa ya? Ini tanggal segitu. Tanggal 7. Nah, 27, 28, dan seterusnya memang kita sudah agendakan itu jadwal-jadwal itu kita hadiri sebulan. Insya Allah teman-teman yang di desa sudah luar biasa bekerja itu tadinya menyempurnakan musyawarah desanya. Itu tambah kami juga tak bisa bekerja Pak. Tetap hal-hal normatifnya harus kita penuhi. Jadi alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Ada sedikit saja mungkin yang tapi itu bisa nanti kita bicarakan nanti di level tertulang terkait masalah batas desa gitu ya. Apakah ini Tahun Timur yang akan tegas menjadi batas atau wilayah kecamatan
yang sekarang exciting sekarang akan dipakai. Nah itu hal itu saja sih yang masih menjadi perdebatan gitu ya. Kami juga harus mendengar suara-suara dari masyarakat desa-desa perbatasan itu. Bagaimana nanti kurang lebih dari walaupun suka disuruh menghadiri mau langsung aja nanti untuk Pak Isukan langsung dari depan enggak kan gitu. Tapi kan tetap secara normatif pengadministrasian harus melakukan itu. Mungkin itu Pak Ketua yang bisa kami sampaikan, insya Allah. Dan saya tadi tanggal 24 besok itu akan dijadwalkan untuk paripurna penandatanganan SKP. Demi Allah, aing mah teu nyangka aing ngaku boga dulur juga kieu. Goblok aing. Jauh dari ini saya ini. Perintah pimpinan. Itu urang mah dulur bukan. Kan aing arewas gitu. Pimpinan mah geus ieu. Geus pokona dulur, aing geus dulur. Terus lagi kawin arewas. Harus tanda tangan opat. Karena pimpinan kita 4. Ya. Namun ayat itu tanda tangan. Lewat. Tanda tangan dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, assalamualaikum. Punten singkat tadi terkait dengan Pancasila ya. Karena kita Udah, itu kan nanti aja. Selesai, Pak. Oke. Ya. Udah. Cepat itu yang mana? Apa taruh di buah apa? Pokoknya SKP 1 minggu ditandatangani. Minta Kasih. Izin Pak Ketua saya bicara Ketua. Yang terhormat Pak Ketua DPRD beserta jajaran dan unsur-unsur DPRD yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu dari ngomong kurang digeser. Tadi saya sangat gembira sekali Pak. Secara pribadi mungkin teman-teman juga gembira dengan keputusan dari Bapak Bekerja terus Pak Ketua DPRD dengan statementnya bahwa pada intinya menyetujui pemekaran. Tetapi ini perlu ditindaklanjuti Pak. Kalau tanggal 24 itu tidak ditandatangani maka kita akan kesini membawa masa yang lebih besar dari Papua. Setuju ya? Jadi itu batas akhir. Jadi batas akhir itu tanggal 24 Pak Yusri. Kita akan bersama-sama. Oh, penjadwalannya. Terus paripurna tanggal berapa Pak? Seminggu dari itu. Nah, berarti kalau seminggu dari itu belum ada SKP itu keluar antara bupati dan ketua dewan, maka kita di sini lagi akan membawa masa yang lebih besar. Mungkin bisa saja kita duduki ya kantor dewan ini. Gitu saja. Percaya. Nah, anak kiai dengekeun ieu kiai ngomong, dengekeun. Nah, kiai itu sesuai dengan doa ini. DPRD pimpinan ketua pembangunan Pak Ketua dan pengurus forum 2S, pengurus P4 dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Singkat padat saja Pak. Saya ingin menyampaikan, tapi karena kami sudah dipanggil kiai, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Bukhari sebagai Ketua Bapenda itu benar Pak. Kenapa perlu saya sampaikan bahwa itu benar? Saya pengen bahwa image kita lembaga DPRD ini
yang tadi seolah-olah kita yang kurang baik, kita yang kurang cepat, kurang respon dan sebagainya, padahal bukan itu. Karena dalam rapat-rapat berkaitan dengan CDOB ini, saya selalu mengikutinya, Pak. Yang membuat keterlambatan adalah para dinas yang terkait dengan CDOB, Pak. Ketika ditanya di forum kami, mereka masih bolong-bolong, Pak. Walaupun kata Pak Sudi, kami sudah ini. Ketika di cross check di rapat kami, ternyata masih belum patuh. Jadi itulah yang membuat kata-kata waktunya tidak segera selesai. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah lengkap semua yang ada. Dan mudah-mudahan besok 24 dibamuskan untuk diagendakan paripurna. Jadi sekali lagi dikatakan sama Pak Ketua DPR, Pak Ketua Bapeda, sekali lagi mudah-mudahan kita clear bahwa tidak ada yang memperlambat, apalagi punya pemikiran bahwa DPR Kabupaten Subang tidak setuju. Kami di dalamnya, saya di dalamnya, jadi semuanya setuju. Dan alhamdulillah pada hari ini semua persyaratan kita nyatakan lengkap. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ketua, mudah-mudahan 1 minggu penandatanganan SKB mudah-mudahan terlaksana. Kemudian mari kita sama-sama, Pak, ini sesepuh kita ini, satu alma mater, ya, Pak Gana, Pak Ali Dama, ini satu alma mater, Pak. Ingat saya, kita sama-sama membaca salawat rojak, tapi kalimat yakinnya dengan kata-kata wahasil makosidana. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa balikna Ramadan wa hasil makosidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita harus nunggu sekwan biar benar-benar tersusun tadi. Ada perwakilan, saya nggak percaya perwakilan, Pak. Saya percaya langsung dengan sekwan. Saya tidak percaya dengan perwakilan. Justru sekwan harus hadir harusnya di sini. Karena dia, ya, Bapak siapa Pak? Bunga. Panggil. Terus sama Bapak, namanya. Kenapa sakit ya? Tadi ada di sini. Aneh saya kenapa ya sakit? Sekarang fasilitasi sama Pak Abah. Oke. Kalau keterangan dari sepuh seperti itu ya, saya akui. Terima kasih Mas Sepuh. Senang, Asep. Itu barangkali ya saudara-saudara kita semua dari Madura. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati selaku Ketua Perda, cukup gamblang dan jelas. Kita karena kenapa SKB itu belum ditandatangani, karena kita menjalankan mekanisme gitu kan. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa Perda siap melaporkan ke Bamus hari besok ya tanggal 24. Mudah-mudahan di dalam Bamus itu kita mendapatkan kesepakatan. Kali ini sudah ada oleh beberapa fraksi ini, ada fraksi PAN, PKB, PD Perjuangan dan Gerindra. Mudah-mudahan dari 4 fraksi dari 7 kita forum untuk bisa menentukan penjadwalan. Itu saja barangkali ya. Lebih kurangnya barangkali pada saudara-saudara kita semua dari Madura mohon maaf. Sebenarnya kita juga tanpa demo juga ini akan ditandatangani, tetapi mungkin karena gedenya saudara kita dari Madura untuk menanyakan kapan sih SKB ditandatangani, kapan sih SKB ditandatangani. Nah sekarang sudah dijawab secara jelas Pak Haji Sudian. Saudara kita juga selalu kontak-kontakan dengan Pak Haji Sudi. Cuma kontak-kontaknya begitu Pak Haji Sudi datang ke rumah, saya pun datang ke rumah, gitu kan.
Begitu saya di Madura, Pak Subinya nggak ada di Madura akhirnya nggak ketemu. Nah maka dari itu baru sekarang ketemu dengan Pak Subi. Alhamdulillah Pak Subi sekarang ini dijelaskan dengan Pak Subi juga. Ada tambahan lagi? Oh ada. Ada salah satu pimpinan yang belum bicara barangkali. Silakan Pak pendapatnya. Oh iya Pak. Jadi belum ngomong apa ya? Waalaikumsalam. Karena ini adalah suatu permintaan dari Tuhan senior saya, jadi saya harus apa yang saya tahu ya saya ceritakan. Alhamdulillah secara teknis mungkin kita sudah selesai ya, bahwa kita besok pada tanggal 24 Februari kita akan melaksanakan kampus dalam laporan pemerintah berkaitan masalah pemekaran Sumatera Utara. Pada prinsipnya dari dulu juga kita sudah komunikasi dan sudah merespon. Alhamdulillah Pak Haji Sudi, Pak Linano, terus Pak Sudirman, Kang Wahyu ya pernah kita komunikasi dalam artian dukungan kita masalah Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang memang kita rencanakan dalam kami sudah dijadwalkan, mudah-mudahan besok kita akan melakukan tindakan bagus. Tadi yang apa sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD bahwa di kita itu ada khusus fraksi, mungkin di sini ada 4 fraksi, mudah-mudahan semua Amin. semua menerima. Setuju. Menetapkan jadwal paripurna penandatanganan surat keputusan bersama antara DPRD, Majelis Legislator dan Bupati. Itu mungkin Pak Ajeli. Intinya kita sudah siap. Satu minggu. Terima kasih. Sebelum ditutup Pak Ketua Dewan, izinkan saya mengingatkan lagi ini Sip. alhamdulillah Kang Ocok Mantap Pak Setwan datang. sudah tadi nyari dana terperiksa. Tadi mah gering cenah mah jagjagnya. Pak Sekwan, saya hanya mengingatkan lagi dari pertemuan hari ini kita harus disepakati secara tertulis. Jadi bukan hanya lisan Pak. Kalau orang ngomong hari ini, nah ini lembaga politik Pak. Kita ngomong hari ini, besok beda tadi ceritanya. Ulah besok. Enggak. Maksud saya pengen secara tertulis Pak. Nanti dituangkan secara tertulis bahwa Bapak menyetujui tentang besok tanggal 24 Februari adalah penyerahan. Agendanya adalah rapat bamus untuk paripurna. Kemudian penandatanganan SKP itu tanggal 3 Maret 2023. Nah, jadi jangan sampai keluar dari itu. Rule-nya. Jadi kita minta secara tertulis. Itu yang pertama. Yang final yakin, saya yakin bukan berarti karena saya meminta ya, tapi karena tanggung jawab beliau. Saya ingatkan lagi, Bupati aja benar jadi bupati karena deklarasi Kepondanas. Ya. Dan dalam deklarasi Kepondanas dia menyatakan siap untuk melakukan pemekaran Kabupaten Sumatera. Satu poin pentingnya itu. Maka sampai modal pun kurang kali ulang. Samodarna. Ya. Sekarang lagi komunikasi Pak, saya ngobrol dengan Bapak, saya juga komunikasi. Dan voice note itu dilaksanakan tadi ketika dia dari di Sekretariat Negara. Dia hari ini sedang mengurus tentang tabungan perahu dan pembangunan. Saya nggak tahu judulnya apa di sana. Tapi alhamdulillah voice note sudah saya terima dan sudah saya bagikan kepada teman-teman. Itu yang pertama. Saya minta nanti. Maksudnya Pak selambat-lambatnya tapi tilu. Ya. Bukan tanggal 3-nya betul. Antara
27, 28, 1, 2. 2, 3. Ya, makanya kita kan minta secara tertulis nih coret-coretan yang ditandatangani oleh teman-teman semua. Yang di sini ada Pak Sekwan yang bisa membuat naskahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar ini kan masyarakat juga lagi menunggu hasilnya hari ini. Nanti saya kira Pak Ketua Dewan mewakili seluruh anggota Dewan yang ada membuat statement langsung di hadapan beliau-beliau yang Harus, ada Pak. di luar untuk menyampaikan hasilnya, Pak. Sekiranya Bapak bersedia untuk langsung nanti menyampaikan. Di samping itu Pak Ucok, Pak Sekwan, saya minta secara tertulis kan, biar kita punya pegangan, Pak. Kalau hanya ngomong doang malah saya khawatirnya ini melenceng, ya. Karena kita sadar bahwa ini lembaga politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yuli menyampaikan aspirasinya terkait dengan tambahan tadi. Yang jelas sekarang dihadiri 4 fraksi. Kalau misalkan besok percaya bagus kita sepakat kalau misalkan ada 3 fraksi tidak setuju kita kalau voting kita keluar kan gitu. Tapi setelah jadwal paripurna juga kita terjadwalkan, nanti pelaksanaan paripurna kan harus turun juga. Kita batasan forum itu dihadiri oleh 33 orang. Jadi kalau kita minta bantuannya dari rekan-rekan saudara dari Pantura juga untuk mendorong biar anggota dewan itu hadir 33 orang. Kita orang Pantura nih. Kalau anggota dewan di Pantura tidak datang, kontrol gigi ya. Siap. Siap, gitu ya. Ya, itu saja kalian. Terima kasih dan mohon maaf apabila iman kami kurang memuaskan. Barangkali itulah sifat manusia tidak kurang dari puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan, Pak Dewan, ketua. Jadi ketua dewan itu bukan bahan pemuas, ya pasti tidak akan puas. Sami Allahu liman hamidah. Ayo Pak, bilang ngomong begitu di hadapan barudak Pak. Kamal puing, jelas. Terima kasih.